kami ingin menciptakan kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas itu harus didukung oleh pemerintah. Salah satunya ya, harus ada dukungan dari pemerintah. Nah, selain itu, tadi di dalam garis besarnya ada pemenuhan kebutuhan. Artinya kalau ada pemenuhan kebutuhan, ya kita juga tidak bisa membiarkan misalkan masyarakat yang ingin bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi dibiarkan tidak punya skill. Nah, berarti itu juga harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada program-program di mana untuk menambah value bagi masyarakat. Nah, menambah value itu supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau saya bercerita tentang bagaimana mau membuat bekerja untuk Kota Bandung, ya memang sangat kompleks. Tetapi kan ada hal-hal yang besar menjadi simpul dari semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar. Kembali lagi di program ID Talk dengan Jabar Express ID. Bersama saya Siva Aurelia dan saya Andini Oktaviani. Teh Okta. Aduh. Hari ini kok kedatangan tamunya agak berbeda nih. Iya, karena biasanya biasanya kan kamu ngobrolnya sama yang cowok-cowok nih yang ganteng-ganteng. Kalau ini yang cantik tentunya. Sekarang yang cantik, ada Teteh Bandung. Teteh Bandung. Biasanya AA Bandung, sekarang Teteh Bandung. Teteh Bandung, well. Asik. Itu Teh Yena Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teteh-teteh semuanya. Baik. Masya Allah. Wargi Bandung kumaha da ramang sadayana? Ramang, alhamdulillah. Teh Yena, gimana ini? Aduh, sebagai perempuan satu-satunya. Satu-satunya. Panggelisnanya di Kota Suara. Betul. Di surat suara maksudnya paling cantik. Paling Betul. cantik. Sudah tidak bisa lagi dibantah itu. Fakta, tak terbantah. Iya benar. Fakta. Tapi Teh Yena, nih mau ngedengar. Kan Teh Yena ini kan, nih, built-in dulu ya. Almasum. Oh, gitu. Sebagai pengusaha ini nih. iya. Siapa yang nggak kenal ya? Siapa yang nggak kenal? Teh Okta atau ya Allah gitu kan. Dari pengusaha lalu terjun ke politik, boleh dong ceritain sedikit gimana prosesnya? Iya. Ya baik. Tadi sudah diperkenalkan ya nama saya. Jadi saya memang berasal dari basicnya sebagai seorang pengusaha dan juga profesional. Saya sebagai seorang apoteker. Nah, kenapa terjun ke masyarakat? Nah, ketika saya menjadi pengusaha juga sebagai seorang apoteker, ya tentunya yang namanya pelayanan itu sudah terbiasa dalam kehidupan saya. Memberikan pelayanan ya, pengabdian, memberikan pelayanan. Nah, tentunya saya juga ingin berangkat ke yang lebih besar lagi, gitu. Memberikan pelayanan, memberikan pengabdiannya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpolitik. Nah, kenapa memutuskan berpolitiknya sekarang? Karena saya ingin menguji diri saya sendiri dulu nih dalam ruang pengusaha itu seperti apa. Apakah saya sudah mampu memberikan pelayanan ya? Tentunya kan kepada para konsumen ya. Terus kita juga memberikan pelayanan kepada karyawan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan saya merasa mampu dan sudah teruji, baru saya masuk ke dunia yang lebih besar lagi, yaitu dunia politik ini. Jadi baru nih di dunia politik. Tapi kan yang namanya politik itu ada juga politik di dalam perdagangan juga ada kan. Jadi buat saya politik itu sudah biasa melakukan politik, tapi politik di dunia yang berbeda. Kalau sekarang kan politiknya ikut dalam partai ya seperti itu kan ya. Kenapa bisa terjun? Apa alasannya? Ya alasannya gini, sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia memberikan manfaat, ya kan? Nah, tentunya semua orang pasti punya harapan ingin hidup lebih bermanfaat.
Nah, hidup lebih bermanfaat kepada siapa ya? Kepada warga Kota Bandung gitu. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Tadi kan Teh Yana tadi dibilang dari bidang kesehatan ya? Iya. Ada nggak sih obat sakit hati? Oh, ada langsung dispause ini kita Iya, karena banyak ya kayaknya. dosisnya juga agak tinggi tolong. Obat sakit hati itu harus cepat melupakan. Aduh. Move on ya guys. Move on. Gimana? Bagus. Pergi jabat? Udahlah, move on lah. Gitu. Teh Okta. Ini nih, kan Kota Bandung ini beberapa tahun ke belakang autopilot nih, Teh. Pasti itu kita semua tahu, dan ternyata banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh wali kota sebelumnya. Iya. Nah, dari Teh Yana sendiri mau fokus di mana nih, kan permasalahan setiap kota tuh ada. Nah, kalau di Bandung kan kesehatan, korupsi. Kalau dari Teh Yana sendiri kayak gimana? Ya, sebelum saya menjelaskan ya permasalahan-permasalahan di Kota Bandung, ya tentunya Arviena ini pasti punya visi dan misi, ya kan? Nah, visinya itu seperti apa? Saya ingin tanya nih sama Teh Okta, Teh Siva. Mau nggak hidup berkualitas? Mau dong. Mau ya kan? Betul. Ya, walaupun sebetulnya hidup berkualitas ini kan hidup berkualitas ini salah satunya itu harus didukung oleh siapa? Harus didukung oleh pemerintah, ya kan? Pemerintah harus hadir di sana. Contohnya seperti apa? Hidup berkualitas ini kan kita sehat, ya. Kita ingin memastikan, betul nggak? Kita dan keluarga kita sehat. Lalu kita dan keluarga itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu kita juga bisa memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Nanti saya jelasin yang lainnya. Nah, untuk itu pemerintah harus hadir. Karena itu kan hal-hal dasar, aspek dasar yang memang ada kehadiran pemerintah. Dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan tentunya yang bisa diterima oleh semua orang. Contoh misalkan, ketika kita sehat, lalu ketika kita tidak bisa mengakses kesehatan dengan baik, sementara pemerintah itu kan di sana harusnya hadir. Nah, itu contoh-contoh kenapa kehidupan berkualitas itu salah satunya ada dukungan dari pemerintah dengan kebijakan, dengan memberikan kebijakan yang bisa diterima oleh banyak orang. Seperti itu kehidupan yang berkualitas, ya kan? Nah, sekarang yang membuat pelayanan itu menjadi baik, ya, pendidikan itu bisa diterima oleh semua orang, diakses oleh semua orang, tentunya ada campur tangan kan? Aturan. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran itu. Nah, selain itu juga untuk kehidupan yang berkualitas itu didukung oleh apa? Oleh kota yang nyaman. Betul. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan sekarang kotanya nggak nyaman, tidak ada aturan-aturan yang tegas, bagaimana pengelolaan sampah, aturan yang tegas, bagaimana untuk mengantisipasi macet, atau membuat solusi-solusi macet, lalu soal banyak hal lagi ya yang lainnya seperti itu, sampah, bantuan sosial yang tidak merata, itu juga menciptakan ketidaknyamanan. Nah, harus didukung oleh kota yang nyaman juga, ya kan? Betul. Jadi jangan sampai nanti kita mikirin, aduh iya sampai stres, gimana caranya kita mau hidup berkualitas gitu. Banjir sama sampah. Banjir, betul, banjir. Masuk rumah itu. Segini kan stres, ya kan? Nah, tetapi tentunya ini semua kan harus didukung oleh masyarakat juga. Betul. Gitu. Kita yang membuat kebijakannya nanti harus didukung oleh masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama membangunnya. Jadi silih. Tapi Teh Yana ini mas satu yang buat aku penasaran. Itu lampu merah Samsat kok bisa lama banget? Nah, itu betul. Betul banget. Nah, hampir 12 menit. Nah, ya kan, pemerintah harus hadir. Makanya konsep Arviena itu konsep yang mengacu kepada partisipasi. Jadi semua orang ikut terlibat. Lalu konsepnya adalah kita melayani, ya kan? Harus melayani, mengayomi, dan tentunya memberikan teladan, itu penting. Jadi kepala daerah itu harus memberikan teladan yang baik.
Lalu kepala daerah itu harus apa? Jadi yang paling penting adalah responsif. Jadi tidak membiarkan permasalahan itu muncul sehingga ada permasalahan-permasalahan yang baru. Betul tidak? Betul. Nah, kayak tadi contoh kenapa lama, ya kita harus evaluasi gitu. Kenapa bisa lama seperti itu? Kalau misalkan harus dievaluasi, lalu ternyata ada solusinya, ya harus segera gitu diterapkan. Kan kota ini terus bertumbuh ya, populasi terus naik. Artinya semuanya dinamis sekali gitu. Jadi tidak ada pemerintahan yang bersifat statis, harus itu harus lihat dari kebutuhan yang terbaru gitu, kebutuhannya Yang paling update yang ya. paling update. Nanti jangan sampai permasalahannya udah berubah, jawabannya masih itu aja. Eta gitu. Harus menyesuaikan. Kan timbulnya permasalahan itu ketika tidak ada keseimbangan antara kemampuan kota dengan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Iya, betul. Kemampuan kotanya seperti ini, kebutuhan masyarakat seperti ini. Berarti kan kemampuan kotanya juga harus terus diperbaiki lagi. Kadang satu keluarga bisa 4 mobil kayak gitu. Cuman kan kebutuhan tiap keluarga beda-beda ya. Iya. Kita juga harus Nah, berarti harus ada Ada solusi. kebijakan Solusinya yang misalkan dengan penambahan jalan layang, misalkan, atau dengan disediakannya transportasi publik yang terintegrasi. Betul. Kalau misalkan ada transportasi publik, ada sih, tapi nggak nyaman, nggak Iya. terintegrasi. Mikir 2 kali. Daripada gitu mendingan pakai motor atau Iya. itu enggak. Tapi kalau misalkan nyaman, terintegrasi, maksudnya mudah kita mau mengakses kemanapun. Kayak kan di negara lain juga sudah ada penerapan itu. Jadi kita berpikir, ya daripada susah cari parkir, papanasan, yaudah mendingan naik bis misalkan, seperti itu. Sedangkan kan hari ini kadang naik transportasi umum lebih mahal, berbahaya. Betul. Gitu, Jadi nyaman, terjangkau, aman, seperti itu. Kadang dari rumah Okta kalau naik transportasi umum harus ke sini 2 kali. 2 kali. Harus 2 Berapa? kali, itu juga jalan dulu. Oh, Jalan dulu, baru naik angkot, baru ketemu angkot lagi. Kan kalau di Jakarta misalnya, Bis. angkot tuh udah sampai depan rumah ya. Betul. Ya. Karena saking terintegrasi. Terintegrasi. Kalaupun misalkan tidak dekat rumah, kita buat titik-titiknya, tapi dengan catatan trotoarnya harus Iya. nyaman, iya, Tempat seperti nunggu itu. sih ya. Iya. Ada untuk disabilitas, seperti pokoknya dibuat betul-betul nyaman aja. Tapi kalau ngebahas soal trotoar nih, Teh, Mhm. kan trotoar itu ada yang kuning-kuning, apa Iya. namanya? Iya, Yang buat disabilitas. Nah, kadang itu kan suka rusak tuh, Ya. kan? Karena itu motor entah gimana Suka lah naik. caranya, Naik. terus entah apalah itu. Iya. Gimana sih menurut Teh Ya. Yana itu? Ya kembali lagi, kalau misalkan sekarang warganya sudah merasa percaya dengan pemerintahnya, lalu ada keteladanan dari pemerintahannya seperti itu, saya yakin ada kesadaran dari masyarakat untuk mau bersama-sama membangun kota. Karena kita ini kan akan membangun peradaban, ya kan, seperti itu. Tetapi kan harus ada sesuatu yang menjadi kepercayaan publik terhadap pemerintahannya, seperti itu. Teh Yana kalau misalnya ngelihat dari latar belakang Teh Yana, terus udah gitu, yang tadi Teh Yana juga sebutkan, sebenarnya program apa sih yang Teh Yana ini kan untuk masyarakat? Ya, tadi kami ingin menciptakan kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas itu harus didukung oleh pemerintah. Salah satunya ya, harus ada dukungan dari pemerintah. Nah, selain itu, tadi di dalam garis besarnya ada pemenuhan kebutuhan. Artinya kalau ada pemenuhan kebutuhan, ya kita juga tidak bisa membiarkan misalkan masyarakat yang ingin bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi dibiarkan tidak punya skill. Nah, berarti itu juga harus ada pelatihan-pelatihan, harus ada program-program di mana untuk menambah value bagi masyarakat. Nah, menambah value itu supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Nah, Teh Siva ngomongin kesejahteraan, ternyata
di kota Bandung ini rata-rata anak mudanya masih judi online. Ya, nak. Aduh. Dan itu judi online-nya tuh dari masyarakat menengah ke bawah. Umur-umuran Gitu. Iya, gen-gen betul. ini ya. Nah, kalau tanggapan Teh Yana nih melihat fenomena ini di kota Bandung sendiri kayak gimana nih, Teh? Ya, itu kembali ke kesadaran dirinya ya. Tapi tentunya kita juga tetap ya mencari solusi dengan misalkan adanya sosialisasi, edukasi, baik itu misalkan pendekatan agama, misalkan ya, lalu ke sekolah-sekolah, parenting gitu ya, itu juga harus ada seperti itu. Sama mungkin lapangan pekerjaan kayak supaya nggak judi. Ya itu kan masalah-masalah untuk meningkatkan kesadaran ya. Nah, selain itu juga harus diciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu. Nah, lapangan pekerjaan itu memang menjadi fokus kami seperti itu karena menurut survei ada itu masuk ke dalam 3 masalah besar di Kota Bandung. Lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan harga sembako yang mahal. Seperti itu. Nah, ini PR. Jadi kalau saya bercerita tentang bagaimana mau membuat bekerja untuk Kota Bandung ya memang sangat kompleks. Tetapi kan ada hal-hal yang besar menjadi simpul dari semua itu. Betul nggak? Betul. Simpul dari semua itu. Nah, kalau dari Teh Yana sendiri kan Kota Bandung Teh Syifa kulinernya udah FYP terus nih di TikTok. Tempatnya juga wisata. Aduh, Bandung bisa diem nggak gitu kan saking banyaknya tempat wisata. Kalau dari Teh Yana sendiri di Kota Bandung ada nggak sih yang mau ditambahin atau dikurangin untuk menambah menarik? Ya, sekarang Bandung punya banyak julukan ya, kota kuliner, selain kota kembang, Paris Panjava. Ya tentunya itu targetnya itu adalah bagaimana untuk menarik wisatawan datang ke Kota Bandung. Karena ketika wisatawan datang ke Kota Bandung, artinya itu akan ada hubungan dengan peningkatan asli daerah, pendapatan asli daerah, PAD. Betul nggak? Betul. Ya karena kan logikanya seperti ini, orang datang dari luar Kota Bandung pasti bawa duit kan? Betul. Bawa duit liburan dan duit itu di mana nanti dibelanjakannya? Ditransaksikan di Kota Bandung. Betul. Nah, berarti kan secara hukum ekonomi akan ada perputaran ekonomi yang tinggi di sini, ya kan? Karena adanya pendapatan di sini. Nah, saya ingin mengintegrasikan itu semua dengan kuliner ya oke. Lalu tadi wisatawannya tempat wisatanya sudah baik di situ. Lalu ada lagi yang menggelitik hati saya itu bagaimana membuat produk-produk hasil UMKM di Kota Bandung ini bisa bersaing sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang ke sini. Pernah kan dengar di satu negara, saya tidak mau menyebutkan namanya, ada satu destinasi wisata belanja, ya kan? Padahal itu tuh seperti kaki lima. Tapi yang tahu kan? Tapi yang tertata dengan rapi. Produk apa yang diperjualbelikan di sana? Itu produk lokal. Karena kan begini, kalau produk lokal itu pasti tidak akan ditemukan di produk-produk umum, dan itu menjadi daya tarik kan sebetulnya. Jadi artinya orang luar, saya harus belanja di sini karena di tempat lain nggak ada gitu loh. Nah itu saya bermimpi ingin seperti itu gitu. Semoga ada harapan kesana. Betul karena UMKM ini sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di suatu daerah. Bandung semoga dia iya kan, berdaya semuanya gitu kan, masyarakatnya berdaya, produknya ada, marketnya juga disiapin. Maju semua betul nggak? Terintegrasi semuanya, wisatanya ada. Jadi kan yang datang ke sini itu
mau wisata, mau makan enak, mau belanja produk, ada semuanya di sini. Jodoh ada nggak ya di Bandung? Ada. Oh iya ada. Adanya orang Bandung guys, ada, tenang. Kita Gitu. juga mumpung ini kita semuanya trio perempuan nih, dan Oke. Reina juga Iya. menjadi salah satu yang mewakili. Tadi dengan transportasi yang terintegrasi itu maksudnya seperti itu. Jadi dimudahkan semuanya. Ya kan? Iya, betul. Gimana? Kita trio perempuan. Regina kan mewakili nih suara-suara perempuan. Iya. Ada nggak sih program unggulan yang emang khusus perempuan Perempuan. nih, untuk yang cantik-cantik aja? Supaya suara kita juga terdengar mungkin ya Iya, pada diwakili kan perempuan-perempuan di luar 30% sana. sekarang Betul. suara perempuan. Iya. Ya, siapa sih yang tidak ingin perempuan itu berdaya? Betul. Apalagi dalam kondisi seperti ini, rasanya dalam rumah tangga itu suami istri harus saling Ambil peran, ambil peran, harus saling bahu membahu ya untuk memenuhi kebutuhan. Artinya di sini perempuan itu harus berdaya, bukan berarti perempuan menjadi karir lalu merupakan tugas utamanya, bukan seperti itu kan. Perempuan kalau berdaya itu bisa menghasilkan, bisa dari rumah dihasilkan. Nah itu mimpi kami itu ingin seperti itu. Jadi perempuan itu selain dia berdaya, dia juga tetap dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh anak-anaknya, dicintai oleh lingkungannya, seperti itu. Nah, contoh nanti turunan-turunannya banyak program-program itu. Contoh misalkan sekarang Kota Bandung masih dengan masalah besarnya, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Nah, bagaimana sampah ini yang punya nilai ekonomi itu bisa dijadikan produk-produk. Ada. Tadi saya baru datang ke satu tempat. Terus sudah gitu, saya kan alhamdulillah visual saya bagus lah ya untuk melihat, wah ini bagus. Ini karpetnya siapa yang bikin? Nanti dia bikin karpet dari bungkus kopi, gitu kan? Kan gini, ibu-ibu itu kan punten ya, daripada menggosip, ada hal-hal positif yang bisa dilakukan. Ya, memang itu mungkin bukan suatu hal yang utama, tapi tentunya itu bisa juga mengisi waktu-waktu menjadi lebih positif seperti itu. Ya untuk anak-anak muda, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya kami juga membuka ruang-ruang, ya menciptakan ruang-ruang. Ketika anak muda ingin menjadi pewirausaha, kita buatkan ya seperti kelompok-kelompok untuk menjadi pewirausaha. Dan itu turunannya banyak lagi. Ada turunannya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan di Kota Bandung ini juga harus terlibat dalam itu. Karena biasanya pemula-pemula ini kan ingin melihat yang praktis, siapa nih yang menjadi mentor saya, betul nggak dia tuh berhasil. Nah itu juga harus dilibatkan. Jadi akhirnya ada kolaborasi, ya kan? Jadi belajar secara praktis gitu kan. Lalu pada pemuda juga ingin menjadi seniman, itu ruangnya harus ada. Perizinan tidak boleh dipersulit untuk manggung-manggung seperti itu, supaya mereka bisa mengekspresikan bakat-bakatnya. Dan selain itu juga kan saya mah pengen jadi olahragawan, saya pengen jadi atlet, disiapkan juga gitu. Tempat-tempat sarana banyak gitu. Jadi semuanya itu, karena kebetulan kan saya pernah muda. Jadi pernah muda, jadi kan pasti punya banyak hal yang saya lakukan juga. Jadi juga saya atlet dulunya. Atlet tenis lapangan. Nah itulah yang maksudnya diharapkan oleh orang tua gitu. Jadi orang tua saya ingin masa muda saya ini positif. Akhirnya diarah-arahkannya seperti itu. Sama halnya dengan sekarang saya juga mengarahkan anak saya gitu. Jadi saya ciptakan sarananya seperti itu. Jadi kan orang tua juga penting, sangat-sangat penting. Itu kan yang pertama kan, pendidikan pertama pasti dari keluarga. Jadi kalau sarananya disiapkan, dukungan sarananya disiapkan, saya yakin anak-anak anak-anak muda ini juga akan dengan sendirinya dia akan memaksimalkan potensi itu kan. Nah itulah harus hadir. Pemerintah itu harus hadir di sana. Nah kenapa seperti itu? Anak muda ini sekarang kurang lebih ada 60% di dalam masyarakat usia produktif.
Nah, kan ada pergeseran kan. Pergeseran maksudnya pergeseran bagaimana konsep-konsep membangun kota ini. Berarti harus ada lebih besar ke anak muda. Karena hampir 60%. Nah, itu yang tadi saya bilang kan harus dinamis gitu, membangun kota harus responsif gitu. Anak muda. Statistis. Anak muda, ayo Iya, bantu dong, betul. bantu. Jadi emang harus semuanya saling ya, yang Iya. muda, yang tua, perempuan, laki-laki. Nggak ada yang tua. Yang apa, Apa dong? Yang yang udah rada pernah muda. yang udah pernah muda katanya. Udah pernah muda, udah pernah muda. Udah pernah muda. Nanti kita di ini lagi. Iya. Jadi untuk terakhir deh, Tayana, Iya. ada nggak sih pesan-pesan untuk ke wargi-wargi Bandung, menyampaikan untuk membantu juga mungkin dalam kontribusi pemerintahan? Saya ingin mengajak untuk warga Kota Bandung ya, karena saat ini kan saat kontestasi Pilwalkot ini, saya berharap masyarakat bisa memilih pemimpin ya dengan melihat ide dan gagasan. Oke, kalau hanya ide dan gagasan kan cuma ngomong-ngomong doang, ya kan bisa dilihat rekam jejaknya seperti apa ya. Ada track Seperti record. Dan saya juga ingin anak-anak muda ini menjadi agent of change, agen perubahan. Untuk apa? Untuk demokrasi yang lebih baik. Betul? Betul. Nah, seperti itu. Saya banyak berharap kepada anak muda ini untuk menjadi AOC, agent of change. Seperti itu. Kita bisa lah, Tata. Insya Allah kita ambil Insya Allah. peran. Memaksimalkan peran aja. Betul. Saling membantu bahu-membahu untuk kota Bandung yang lebih baik. Baik. Cinta Bandung. Gini Cintai dong. produk. Gimana? Gini, cintai Bandung. Ini juga saya dapat dari Dari anak Z, muda juga anak ya, muda. dari Gini, Gen Z Bu, pasti gini. Gini. Oh dulu gini kan, kalau Iya. ibu gini, Gini. beres arisan gini. Betul, gini. Di tempat makan gini. Sarangeo Iya, katanya. sarangeo. Mama aku juga kalau misalnya arisan nih, Gini. Fotonya kieu nya. Udah paling gaul Ayeuna tuh mah gini. kieu. Oh, sekarang gini. gitu Cena. Gitu ya. Nah itu dia wargi Jabar obrolan kita sama Teh Hena. Nggak kerasa ya, padahal masih banyak nih pengen yang diobrolin. Tapi bisa langsung mungkin ya di DM di Boleh. Instagramnya Teh Hena. Follow Tuh Instagramnya follow. saya ya, Follow. Yena Iskandar. @Yena Iskandar. Nah di sana nanti bisa ya interaksi langsung Ya. sama Teh Hena. Sejauh ini masih dijawab sama saya ya, sejauh ini ya. DM, komen, like, Responsif. semua pokoknya, oke? Itu dia obrolan kita Teh Syifa. Sayang sekali kita harus pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima Sami-sami. kasih Teh, udah main ke Bilangnya Jabar Okta aja yang masih muda. Express. Okta, Syifa, terima kasih Iya, banyak terima ya. kasih kembali. Bye-bye, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.